Oke, kali ini saya mau share ya, saya mau berbagi gitu gimana caranya setting emulator PS2 di PC ya, ini contohnya ya. Cuman sepertinya di Android juga ada beberapa settingan yang ada di PC ini. Nah, jadi ini pakai laptop yang enggak terlalu tinggi ya speknya gitu, speknya pas-pasan. Nah, coba kita lihat dulu ya. Jadi ini pakai Intel 7 generasi 10 ya, yang ultra low power gitu, yang wattnya rendah. Nah, untuk grafik cardnya juga ini masih bawaan, jadi CPU nya tadi ya Intelnya itu masih Intel UHD grafik. Oke, langsung aja masuk ke cara settingnya ya. Yang pertama kita coba itu game yang terkenal berat. Nah, di God of War 2. Bentar ya. Dicoba dulu. Dibikin full screen. Nah, full screen sih maksimal 19. Let's start aja. Nah, bisa dilihat gitu. Nah, ini saya lihat FPS nya tuh drop ya ke 40 49. Nah, jadi gambarnya ini kurang lancar gitu, agak-agak slow mo. Nah, coba kita setting ya. Di sini ada dua tuh, ada FPS ada VCS tuh. Keduanya drop, sama-sama drop. Nah, kemudian di setting aja di sini, masuk ke setting di bagian emulasi. Jadi dia biasanya itu untuk spek pas-pasan gini ya, yang dirubah itu di bagian dua ini. Di emulasi kan ada cycle rate, ada cycle skipping. Nah, sini udah saya coba untuk game God of War ini pakai yang dirubah itu di bagian cycle skipping. Nah, sekali cycle skippingnya kan di awal ini normal. Nah, itu dirubah ke moderate underclock. Nah, supaya nggak slow mo gitu, tapi ada konsekuensinya. Coba kita lihat ya. Oke, langsung main. Bentar. Nah, bisa dilihat FPS nya itu jadi sekitar 30-an ya. Nah, tapi jadinya lancar gitu untuk FPS. Tapi ini ada garis, perlu setting lagi ya, nanti sedikit garis-garis gitu. Bentar, rubah rendering gini. Oke, coba ganti vulkan aja. Bakal lancar. Saya PNGL tadi yang cocok gitu. Tapi stabil di 30 fps nya. Nggak semulus 60 fps, tapi ini lancar gitu. Kalau pakai yang tadi default aja di OpenGL gitu. Oke, nah di otomatis aja.
Nah, kemudian kembalikan lagi ya normal. Nah, mau coba game yang lain lagi ya. Oke, coba Need for Speed lagi. Need for Speed Most Wanted. Nah, oke, langsung aja. Nah, ini kan settingan normal ya kan. Nah, jadi settingan emulatornya ini settingan bawaan aja ya, cuman resolusinya ini saya tingkatkan ke 2 kali gitu. Nah, coba main. Nah, ini kan slow mo parah juga kan. Nah, FPS nya gerakannya gitu sangat slow mo gitu, nggak playable. Nah, coba disetting lagi ya, coba setting lagi. Nah, kalau Need for Speed ini yang dirubah di bagian di antara dua tadi juga. Nah, Need for Speed ini saya coba yang lancar itu bagian cycle rate. Nah, cycle rate itu ini kan default 100%. Nah, ini dirubah bentar ya. Yang 100% ini dirubah ke 50 nih, cycle rate atau underclocking jadinya. Nah, oke, kita rubahnya, kita tes lagi gamenya. Nah, gamenya tuh jadi begini FPS nya sama mirip kayak God of War tadi, di sekitaran 20-30, tapi jadinya nggak slow mo gitu. Tadi kan slow mo gitu. Nah, di sini nggak slow mo. Karena apa? Karena FPS nya ini 60 gitu. Jadi meskipun gambarnya nggak mulus gitu, tapi playable gitu. Mungkin bisa disebut frame skip ya kalau gitu. Oke, ini game yang ini ya. Nah, selanjutnya kita ganti game lagi ya. Nah, selanjutnya kita kembalikan dulu settingannya ke 100% lagi. Selanjutnya game ini ya, Smackdown aja. Nah, Smackdown di atau saya ini kan justru Smackdown ini nggak usah disetting gitu, mau lancar. Coba dulu ya. Bentar ya, ini Upstate ini yang agak rame tuh, pemainnya banyak. Nah, yang ini, nah ini kita nggak setting ya, nggak setting, justru lancar 60 fps. Tapi pas kita rubah gitu, kalau di otak atik ini malah jadi slow motion gitu. Coba kita setting tadi nih, kalau misalnya kita rubah di sini nih, cycle skipping. Nah, emang sensitif di bagian sini untuk spek pas-pasan ya kan, cycle skippingnya. Nah, misalnya dirubah ke mil underclock ya kan, di paling rendah gitu, underclock rendah. Justru di sini jadinya gamenya slow motion. Coba kita lihat ya. Nah, langsung drop FPS gitu. Langsung drop FPS dan langsung slow motion. Sekarang kita kembalikan aja settingannya gitu ke settingan bawaan, jadi sensitif gitu kita. Masalah settingan. Nah, jadi lancar lagi gitu. Jadi lancar lagi gitu. Yang terakhir kita coba game lain lagi ya, yang
lebih ringan gitu kan, lebih ringan dari ini. Nah, yaitu game God Hand ya. Nah, ini settingan default tadi ya, 100%. Entar aja itu. Gitu. Sekarang kalau misalnya dirubah gitu, jadi kalau God Hand ini nggak sensitif ya, nggak kayak Smackdown tadi. Nah, sebenarnya kayak di Smackdown tadi kan kita rubah ke sini malah slow mo, tapi di God Hand itu nggak apa-apa. Nah, masih stabil 30 fps. Nah, oke, jadi gitu aja cara settingnya tadi. Di bagian sini tadi, ini saya pakai settingan default aja ya, settingan default kita. Jadi yang di otak atik gitu untuk HP atau spek atau laptop kita atau PC yang speknya pas-pasan itu di bagian sini cycle rate. Nah, ini untuk pemula aja ya. Saya juga baru belajar gitu cara settingnya gitu. Nah, jadi ini settingan default, cuman karena speknya ini udah ya lumayan ya kan ya, udah lumayan gitu. Jadinya saya rubah aja renderingnya atau resolusinya ke 2 kali gitu. Itu aja yang dirubah. Nah, ini bagian ini doang, ini settingannya ya bawaan gitu. Dan untuk tambahan aja untuk pengguna PC atau laptop itu yang dijaga, ada beberapa settingan tambahan itu di laptopnya gitu. Nah, yang pertama di sini kan power optionnya supaya performanya bagus itu diganti ke 100% ya kan, 100% maksudnya ini best performance gitu. Terus yang kedua itu supaya clock speednya tinggi. Nah, sini dicolok kabel charger ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, di sini, nah ini kan full speed gitu. CPU nya ke 4,6 ya, kecepatan tinggi gitu. Nah, kalau misal ini kita cabut nih power listriknya, kita cabut kita taruh, nah langsung drop ke, nah kalau yang kita main game ini biasanya bentar ya, ya game-game kayak God Hand ini masih lancar gitu, dan biasanya dia sedikit naik ya ke 2 GHz biasanya, tapi dropnya jauh gitu kan, asalnya 4 tadi GHz. Nah, terus yang dijaga lagi itu masalah suhu ya kalau di laptop ini misalnya. Nah, jadi saya sendiri pakai kipas tambahan nih. Sebenarnya lebih bagus itu kan kipas yang di bawah gitu, di bawah laptop itu, khusus laptop ya. Cuman saya nggak punyanya ini, jadi saya pakai yang ini aja, dan ini lumayan bisa menjaga suhu gitu. Kita lihat ya di monitor suhu. Nah, kalau kipasnya kencang biasanya kan ini bisa diatur kecepatan kipasnya. Nah, itu bisa di 60 kalau misalnya main game lama, 60 berapa gitu, 60 sekian atau 70 lah kalau gamenya berat banget. Nah, dan itu suhu yang stabil gitu, nggak panas. Jadi performanya nggak turun gitu ketika perangkatnya panas. Oke, sekian itu aja.
cara setting emulator PS2 nya. Semoga bermanfaat.